Sekarang kita masuk ke metode Gauss-Seidel. Nah, kita masih pakai SPL yang sama ya. SPL yang ketika kita pakai metode Jacobi, hasilnya itu konvergen. Skema numeriknya itu konvergen ke solusi aslinya. Solusi aslinya, kalau kita ingat adalah 2, 4, 3 ya. Nah, jika Anda substitusikan 2, 4, 3 ke sini, Anda akan mendapatkan bahwa sisi kanan dan sisi kirinya itu akan sama. Nah, namun sekarang kita akan coba dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, lagi-lagi sama seperti metode Jacobi, ya, untuk persamaan pertama, suku-suku selain X kita buang ke kanan ya. Jadi X-nya itu adalah 1/4 ya, 7 ditambah Y dikurang Z ya. Jadi ini adalah X ke K, ini YK min 1 min ZK min 1. Nah, untuk YK itu adalah 1 per min 8 ya, min 21 dikurangin 4 X K min 1 ditambah dikurang ZK min 1 ya. Nah, ini adalah metode Jacobi. Tapi untuk metode Gauss-Seidel ada sedikit perubahan, yaitu bagian sininya nih, bagian XK-nya. Nah, kita kan sudah melakukan ini nih, XK. Oleh karena itu, kita udah dapat XK yang baru ya. Oleh karena itu, kenapa kita masih pakai XK yang lama gitu. Jadi ini kita ganti jangan XK min 1, tapi XK gitu ya. Dan untuk ZK juga sama, ya, yaitu adalah 1/5 ya, 15 ditambah 2x. Nah, tapi x-nya udah ada yang baru nih, jadi kita pakai yang baru aja 2xk dan dikurangin YK min 1 harusnya. Tapi karena YK itu udah ada yang baru, kita pakai aja YK yang baru gitu. Sorry, ini harusnya K. Ya, ini adalah metode Gauss-Seidel ya. Nah, perbedaannya dengan metode Jacobi itu di sini nih yang saya kasih merah. Ya. Jadi kalau pada metode Jacobi, pengevaluasian XK, YK, ZK itu selalu menggunakan, kalau metode Jacobi itu yang bagian sininya itu selalu pakai XK min 1, YK min 1, dan ZK min 1. Tapi untuk metode Gauss-Seidel, kita bisa pakai XK min 1 dan kadang-kadang kita bisa pakai XK. Terus kita juga bisa pakai YK min 1, kadang-kadang kita bisa pakai YK juga ya. Tapi untuk variabel yang terakhir nih, ZK, mau nggak mau kita harus selalu pakai ZK yang min 1. Karena ZK kan dihitung terakhir. Nah, semoga cukup jelas nih perbedaan metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Sekarang kita akan terapkan dalam sebuah iterasi. Nah, berikut adalah skema numerik atau iterasi dari metode Gauss-Seidel. Nah, di sini saya sudah tulis langsung hasilnya sampai dengan 5 iterasi pertama, tapi saya akan cross-check ya. Nah, X1 nih, X1 sama X2, X3-nya itu adalah 111, X1, Y1, Y1-nya itu 111. Nah, sekarang saya akan hitung X2 ya, yaitu 1/4, 7 ditambah 1 dikurangin 1, yaitu adalah 7/4, yaitu adalah 1,75 ya, ini. Nah, kemudian Y2 itu adalah 1/8, 21 ditambah 4 dikali ini nih, 4 dikalikan 1,75 ditambah ZK min 1 ya, misalnya 1 ya. Nah, jika kita hitung dengan kalkulator kita dapatkan 3,625, yaitu sama dengan ini. Sementara untuk Z2 itu kita pakai yang baru semua ya. Itu 15 ditambah 2 dikali XK, XK yang baru ya, jangan XK yang lama. Dikurangin YK. YK-nya juga YK yang baru ya, ini. 3,625. Dan Anda akan mendapatkan hasilnya adalah 2,975. Ya, jadi kelihatan di iterasi kedua aja sudah ada perbedaan mencolok antara metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Ya, semoga cukup jelas. Dan kemudian di sini di metode Gauss-Seidel ini kita lihat bahwa iterasinya ini semakin lama semakin banyaknya iterasi ya. Ini akan menuju ke solusi sebenarnya, yaitu 2, 3 dan harusnya 4 dan 3 ya. Sekian contoh dari metode Gauss-Seidel. Sekarang kita akan terapkan dalam sebuah algoritma di MATLAB. Nah, algoritma Gauss-Seidel itu mirip sama metode algoritma Jacobi ya. Ya, cuman ini nama fungsinya ini berbeda, tapi input dari fungsi ini tuh sama persis ya, yaitu si matriks A, vektor B-nya, initial condition-nya itu X1, Y1, Z1-nya, dan kemudian number of iteration-nya. Nah, ini masih sama, ini juga masih sama, ini juga masih sama ya. Ya. Tapi yang berbeda itu adalah di bagian ininya nih.
Saya highlight dengan warna kuning ya. Dan di bagian ininya. Untuk metode Jacobi, jika kita ingat, ini L dan U itu kita kalikan dengan X1. Tapi untuk metode Gauss-Seidel, L-nya itu saya kalikan dengan X2, ya, U-nya yang saya kalikan dengan X1. Ya. Nah, jadi perbedaannya itu di situ. Kalau tadi L itu dikalikan dengan X1, U itu dikalikan dengan X1. Ya. Jadi peran X2, X1 ini itu adalah X1 itu adalah X yang lama nih. Iterasi sebelumnya, X2 itu adalah X yang baru lah. Itu iterasi yang baru nih. Nah, jadi ketika kita mengalihkan L dengan X2, X2-nya itu sudah diupdate dari hasil iterasi ini. Ya, semoga cukup jelas nih perbedaan mendasar antara Gauss-Seidel dengan Jacobi. Nah, jika Anda terapkan ini pada program MATLAB, Anda akan mendapatkan iterasi untuk metode Gauss-Seidel. Nah, metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel itu kita bisa lakukan iterasi tersebut sampai banyak kali ya. Tapi pertanyaannya itu kapan kita harus memberhentikan iterasi tersebut ya. Kalau di program MATLAB tadi iterasi itu berhenti karena kita sudah tentukan ya. Tolong lakukan iterasi ini sampai 5 iterasi atau sampai 10 iterasi. Tapi pada kenyataannya kita mau iterasi kita itu berhenti sampai solusi sebenarnya nih ya, dengan solusi hampirannya itu sudah cukup dekat ya. Nah, jadi si ini tuh sudah cukup dekat. Nah, dan lagi-lagi jarak antara P dengan XK ini itu bisa dihampiri oleh ini nih ya, jarak antara XK dengan XK plus 1 ya, sama seperti metode Newton atau seperti metode Secant yang dulu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menghitung jarak antara dua buah vektor ya. Nah, bagaimana menghitung jarak antara dua buah vektor? Nah, di sini saya akan menyajikan ada 3 cara ya. Ada 3 cara mengukur jarak antara dua buah vektor. Nah, di sini saya akan pakai vektor sembarang aja, X misalkan. Ya. Dan Y ya, vektor Y ya, Y1, Y2, dan sampai YN. Nah, cara pertama yaitu dengan menggunakan seperti yang Anda mungkin udah pernah tahu di aljabar linear ya, jarak Euclidean distance ya, yaitu adalah akar dari X1 dikurangin Y1 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai Xn dikurangin Yn kuadrat. Nah, ini akar dari ini semua. Nah, ini disebut dengan Euclidean distance antara vektor X dan vektor Y. Tapi ada cara yang lain, yaitu untuk mengukur jarak antara dua buah vektor, yaitu ini. Mutlak X1 dikurangin Y1 ditambah mutlak X2 dikurangin Y2 dan seterusnya sampai mutlak Xn dikurangin Yn. Nah, cara ketiga yaitu adalah ini. Maksimum antara sampai Xn, Yn. Nah, siapa yang paling maksimum di antara mereka semua, itulah jarak antara vektor X dengan vektor Y. Nah, di program, kita akan menggunakan skema jarak yang ini nih. Ya. Jadi, untuk mengukur sedekat apa X dengan Y, kita akan menggunakan yang saya kasih kotak warna merah ini.